Apabila Madinah sudah punya 7 pintu gerbang, dan apabila Masjid Nabawi terlihat seperti istana putih, maka itu pertanda Dajjal akan muncul. Telah dekat kemunculannya. Ini faktanya Bapak Ibu, dan teknologi. Ya, maksud saya dengan ilmu pengetahuan. Bapak Ibu dapat sunat, itu yang pertama. Itu terjadinya perpanjangan waktu. Yang kedua, apa yang terjadi Bapak Ibu yang mati Allah? Ya. Maka akan terjadi climate change, perubahan iklim. Nah, yang tadinya kutub dia akan melemah, yang tadinya panas menjadi dingin karena bergeser. Inilah yang menyebabkan Arab Saudi hijau berpadang rumput. Kemudian karena energi epirogenesa tektonik ataupun dari epirogenesa orogenesa, hal itu menekan membuat magma dan air itu tertekan keluar dia dari tempatnya, dan inilah yang menyebabkan banyak air keluar dari mana? Di tanah Arab. Sebagai contoh ini di Riyadh Bapak Ibu, air keluar begitu saja ya. Di tengah-tengah kota air tiba-tiba keluar ya, subhanallah, sesuatu yang tidak terduga oleh orang-orang Arab di Riyadh. Ini di Riyadh Bapak Ibu. Peristiwa demi peristiwa ini mengajarkan kepada kita iman kepada qada dan qadar. Jemaah, bahkan tragedi Palestina ini merupakan isyarat Allah sedang mengingatkan kita, hei manusia, jangan terlena. Kalian sudah sampai pada episode terakhir peradaban kalian di muka bumi. Dunia ini akan segera berakhir Bapak Ibu. Kapan kiamat terjadi? Jangankan saya, Rasulullah saja tidak tahu. Yang Rasulullah SAW tahu kapan kiamat terjadi hanya sedikit saja, itu dari Allah. Yang pertama, kiamat akan terjadi hari Jumat. Kiamat akan terjadi hari Jumat. Sekarang hari apa Bapak Ibu? Ahad. Oh, alhamdulillah, sudah kelewat Bapak Ibu. Sudah kelewat. Yang kedua, kiamat akan terjadi di waktu subuh ketika manusia terlelap tidur. Yang ketiga, kiamat akan terjadi ketika Quran tak ada lagi di muka bumi. Bahkan dari penghafal Quran pun akan dicabut, itu yang namanya hafalan Quran. Sampai Rasul sampaikan. Hingga Rasul sampaikan ada orang yang sedang sholat subuh, mereka lupa di rakaat kedua karena Allah cabut ingatan. Al-Fatihah pun lupa. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Masih aman. Dia baca ayat Quran. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ruku sujud, bangkit dari ruku, dari sujud yang kedua masuk ke rakaat kedua. Mereka sudah tak lagi ingat Quran. Allah cabut hafalan Quran. Allahu Akbar. Imamnya lupa. Makmumnya bilang subhanallah, kok diam saja, baru 1 rakaat. Maka sholat diselesaikan tanpa bacaan Quran. Kenapa? Allah cabut hafalan Quran dari ingatannya. Ini akan terjadi kata semua. Sampai sang imam balik badan berkata, "Limadha tudzakirtumuni laqad nasitu bil ayat?" Kenapa kalian diam saja? Aku lupa dengan hafalan Quranku. Apa kata makmumnya? "Kaifa nudzakiruk wa qad nasina aidan?" Bagaimana kami mengingatkan Anda, kami juga lupa dengan ayat hafalan kami. Maka imam lari ngambil Quran ke lemari. Maka Bapak Ibu, apa yang terjadi kata Rasulullah SAW? Ketika dia sang imam membuka Qurannya, mushaf Qurannya bersih, putih semua. Allah cabut Quran, ayat Quran itu. Akan Allah angkat ayat Quran dari mushaf Quran, kita akan putih bersih jamaah. Maka perbanyak baca Quran dari mushafnya. Jangan dari gadget, beda pahalanya Bapak Ibu. Kalau gadget apapun ada, TikTok ada, Facebook ada, Twitter ada, yang telanjang pun ada, betul? Tapi kok jadi tempat template bagi Quran ada di situ? Jangan biasakan baca Quran dari gadget. Baca Quran langsung dari mushaf. Quran Allah posisikan di mushaf dan dalam tubuh kita. Dan gadget muncul, kata Rasulullah, adalah tanda kiamat telah dekat. Jangan salah Bapak Ibu. Munculnya gadget. Ini di depan saya banyak gadget nih. Ini tanda kiamat ada di depan saya. Ala inna min asyratis sa'ah. Ingatlah dari tanda kiamat akan terjadi menimpa kalian. Antut salal masnah fala yujadu ahadun man yughayyiruha. Akan munculnya masnah dan susah dicari orang yang bisa merubahnya. Famal masnah ya Rasulullah? Apa masnah itu ya Rasulullah? Apa itu masnah? Ma kutiba siwa kitab Allah. Ma kutiba siwa kitab Allah. Ay wa kasratun nas bitilawati bikiraati biitla'i.
Masna adalah sesuatu yang banyak digenggam manusia dan manusia banyak membaca yang mereka genggam. Ya. Sesuatu yang mereka genggam dan mereka membaca dari apa yang mereka genggam. Selain sesuatu yang ditulis selain dari kitab Allah, dan manusia banyak membacanya. Subhanallah. Digenggam dan dibaca. Jamaah. Jamaah. Berarti apa maksud Rasulullah tadi? Gadget kan? Jujur jamaah, ketika bangun tidur yang pertama disentuh gadget apa mushaf Quran? Kan? Itu jadi. Dan tidak akan bisa ditemukan satu orang pun yang bisa merubahnya. Mau dirubah gimana? Lawang sekarang gadget ini merupakan bagian dari gaya hidup milenial. Kita bisa rata-rata, saya yakin setiap yang ada di sini punya gadget, betul? Ya, apapun rahasia, bahkan rekeningnya, apa yang milik harta kekayaannya ada di gadget. Ya, kecuali para pejabat mungkin tidak pakai Android, pakai HP lama. Kalau pakai Android dan dikelacak sama KPK, Bapak. Aman Bapak Ibu? Masya Allah. Waktu kita masih ada Bapak Ibu? Nah, saya sudah sampaikan tadi, kayaknya waktu kita tidak cukup. Gitu. Nah, itu Bapak Ibu dan Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah salah satu tanda bahwa kita mengalami perubahan iklim. Ketika bumi bergeser akan terjadi perubahan cuaca. Bapak Ibu, ada satu peristiwa yang banyak terjadi dan kita tidak ngeh barangkali. Ada ratusan ribu ikan di Australia mati massal gara-gara cuaca panas. Kenapa? Bergeser. Yang tadinya turun dingin ya minus, tapi gara-gara bumi bergeser ini dia membuat cuacanya berubah. Bahkan di Melbourne, Bapak Ibu sekalian, lihat liputan 6 di Canberra. Di liputan 6 SCTV memberitakan banyak ikan mati. Kenapa? Ternyata air sungainya mendidih. Air sungai mendidih sehingga ikan-ikan matang. Enak, berarti tidak usah kita masak, capek-capek masak, tinggal dikasih bumbu. Masya Allah, tinggal dikasih cabai, Bapak Ibu. Ya, di saat yang sama, ya, air terjun Niagara membeku sampai minus 52 derajat Celcius. Subhanallah. Ini buktinya. Nah, pada peristiwa itu terjadi, di saat itu terjadi dua peristiwa yang berbalik belakang. Australia panas, Amerika membeku. Allahu Akbar. Ini akibat apa? Bumi bergeser. Ini yang disebut dengan polar shift. Nah, ketika benda langit ini mulai datang, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, apa yang terjadi? Dalam jarak yang terdekat, bumi akan tersedot magnet bumi akan terjadi induksi magnetik, di mana bumi akan mengeluarkan magnetnya disedot oleh benda langit ini. Pada saat itulah kita kehilangan teknologi. Listrik akan mati, ada karena blackout semuanya. HP tidak akan berfungsi. Maka kalau punya HP jangan terlalu mahal Bapak Ibu, nanti gak akan berfungsi. Aduh Ustaz, ini saya sudah beli mahal iPhone Pro berapa? Pro Max 17 berapa juta itu? 50 juta. Itu nanti nggak kepake Bapak Ibu. Terus gimana dong HP Pro Max ini? Sini buat saya saja Bapak Ibu. Mobil tidak akan maju, kapal tidak terbang. Rasul katakan, sum'antum bilama badatum, sum'antum bilama badatum. Kalian akan kembali ke zaman kalian datang pertama kali. Kita akan hidup ke zaman unta. Allah. Nah kemudian Bapak Ibu, benda langit ini pergi mendekati bumi, menjauhi bumi, mendekati matahari. Maka utara kembali ke utara, selatan kembali ke selatan. Namun jangan lupa, pergeseran yang terjadi bukan hanya bumi utara bergeser, selatan bergeser, tapi bumi juga oleng. Jadi ketika berputar balik, bumi juga oleng. Akibatnya apa? Barat pindah ke timur, timur pindah ke barat. Ketika benda langit ini sudah menjauh dari bumi, bumi kembali perlahan-lahan, utara kembali ke utara, selatan ke selatan, tapi posisi barat ada di timur dan posisi timur ada di barat. Maka ketika matahari terbit, terlihatnya di mana? Akan terlihat di barat. Ini tanda pertama dari 10 tanda besar kiamat. La taqumu sa'ah hatta tara asyra ayatin tatlu asy-syamsu min maghribiha. Kalian akan menyaksikan bumi, matahari akan terbit dari barat, dari tempat terbenamnya. Masya Allah. Ya. Dan itu hanya terjadi 1 hari saja kata Rasulullah, 24 jam. Besoknya kata Rasulullah SAW, barat sudah kembali ke barat, timur sudah kembali ke timur, dan matahari akan kembali terbit di timur. Namun
pada saat itu Allah perlihatkan satu persatu tanda-tandanya. Benda langit ini mendekat ke matahari dan tidak kuat, meledaklah benar. Nah, makanya ada hadis Nu'aim bin Hammad, betapapun hadisnya maudhu, diberitakan apabila pertengahan Ramadan jatuh pada hari Jumat, apabila tanggal 15 Ramadan jatuh pada hari Jumat, maka akan terjadi peristiwa besar. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, akan terdengar suara meledak besar, semua makhluk di alam semesta mendengarnya. Apabila itu terjadi, masuklah kalian ke rumah-rumah kalian, tutup rapat pintu dan ventilasi rumah kalian, puji Allah sebanyak-banyaknya, istighfarlah kalian kepada Allah. Mungkin itu hari terakhir kalian berada di muka bumi. Apa maksudnya? Dari mana? Nah, itu tadi Bapak Ibu, benda langit ini mendekat ke matahari, tidak kuat, meledak. Nah, suara ledakan itulah yang terjadi. Meledak kemudian menimbulkan asap. Asap itu duhan. Nah, ketika duhan ini pecah, terjadi meledak benda langit tadi. Nah, bumi masuk, orbit bumi masuk ke dalam duhan tadi. Nah, dari sinilah asalnya duhan. Maka kalau disebut duhan dulu baru matahari terbit dari barat, saya tidak bisa mengkompromikan peristiwa ini dengan apa? Dengan hadis dan Quran dan hadis. Bapak Ibu yang Allah, ini saya perlihatkan pada Bapak Ibu satu peristiwa yang terjadi, dan ini merupakan fakta yang dilupakan oleh umat manusia. Apa itu? Bapak Ibu, ini ada peristiwa yang dahsyat luar biasa. Saya merinding ketika saya menyimpan ini. Apa itu, Ustaz? Ini Bapak Ibu. Masih ada waktu Bapak Ibu ya? Jamaah lanjut jamaah. Bapak Ibu, ini bulan Maret 2011, early Maret 2011 di kota New York Bapak Ibu. Efek dari ketika rame-rame ada benda langit yang para ilmuwan mengatakan itunya namanya Nibiru, planet X Nibiru, ada matahari kedua terlihat di langit New York. Benda apa ini? Apakah ini yang dimaksud dengan Nibiru? Wallahu a'lam bishawab. Jadi di internet saya nyalakan televisi, semua stasiun televisi Indonesia tidak ada yang memberitakan ini. Tapi yang diberitakan di semua stasiun televisi Indonesia adalah perkelahian dua artis terkenal, JP dan DP. Rupanya perkelahian selebritis lebih penting daripada peristiwa ini. Itulah kualitas media masa kita saat itu. Heran, kok peristiwa besar seperti ini kata lihat. Dan ini di Asia Bapak Ibu, ini saya perlihatkan di Asia. Saya cari data lagi, di Asia terjadi. Dan apalagi Bapak Ibu sekalian yang dimati Allah terkait dengan tanda-tanda ini ya, Rasulullah SAW sampaikan tanda-tanda yang lainnya adalah setelah itu duhon, tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi duhon ini muncul adalah ledakan dari benda langit tadi. Jadi benda langitnya meledak, kemudian bumi masuk ke dalam duhon tadi, sehingga terjadinya apa? Terjadi gelap, bumi gelap tanpa matahari selama 40 hari 40 malam, bukan 3 hari, 40 hari 40 malam. La yastati'un nas ay yukhalifu bainal lail wan nahar. Manusia tidak bisa membedakan siang mana malam tidak. Ya, itu Bapak Ibu. Kemudian munculnya binatang melata yang akan keluar dari muka bumi. Bapak Ibu, ini ada satu peristiwa yang saya kaget dan saya merinding. Jangan-jangan ini yang Rasul sabdakan. Apa itu? Bapak Ibu rahmati Allah. Pada akhir Agustus 2017 ada muncul binatang yang mirip apa yang Rasul sebutkan tentang tanda-tanda hari besar ini. Binatang jasasa. Ya, kemarin sudah saya perlihatkan pada beberapa jamaah sebagai tanda-tandanya. Ya Bapak Ibu. Binatang ini keluar, saya khawatir ya Allah jangan-jangan ini binatang jasasa yang Rasulullah sebutkan. Di dalam Quran surat An-Naml ayat ke-82 Allah menyatakan, wa idza waqa'al qaul, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Apabila telah jatuh perkataan alaihim kepada mereka, akhrajna, kami keluarkan lahum bagi mereka dabatan minal ardi, binatang melata. Dabah itu binatang melata, mamalia dari muka bumi. Tukallimuhum, berbicara kepada manusia, annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun, bahwa manusia dahulu tidak beriman, tidak yakin dengan ayat-ayat kami. Bapak Ibu, ini 2017 di mana? Di Filipina. Tubuhnya besar, kata Rasulullah, binatang jasasa yang muncul berbarengan dengan munculnya Dajjal, itu tubuhnya besar, dipenuhi dengan bulu. Kalian tidak bisa membedakan mana muka, mana dubur. Ya, mana wajah, mana dubur. Tapi yang menghadap dan bergerak ketika dia berbicara itulah mukanya. Dia tidak pernah jauh dari air laut,
karena dia selalu membasahi dan dia tidak pernah membiarkan tubuhnya kering dan makanannya ikan. Pertanyaan saya, apakah ini yang disebut dengan bintang Dajjal sasa? Belum tentu. Kenapa saya katakan belum tentu? Karena Rasulullah sebutkan bulunya berwarna hitam, yang ini berwarna putih. Oh, alhamdulillah, berarti bukan ini. Dan kemunculan ini akan didahului oleh kemunculan Imam Mahdi. Sekarang Imam Mahdi belum muncul, berarti binatang ini bukan binatang jasasa. Kemudian apa yang terjadi lagi setelah binatang ini muncul? Akan muncul Dajjal. Akan muncul Dajjal. Ya. Rasulullah katakan, sayati alaikum Dajjal wa yattabi'una sabuna alaf al-yahud min wadi isfan ala jubhatil fasa bitayanisihim. Akan datang Dajjal kepada kalian, muncul Dajjal pada kalian, diikuti oleh 70.000 pasukan orang-orang Yahudi dari lembah Isfaniran menggunakan jubah Persia dan selendang Persia atau yalis mereka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal seperti ini ada banyak. Kemudian Bapak Ibu, Rasulullah katakan tidak akan ada satu tempat pun di muka bumi, satu jengkal pun, melainkan Dajjal akan memasukinya. Jadi tidak ada satu tempat pun di muka bumi melainkan Dajjal akan memasukinya. Berarti Dajjal akan sampai ke Pekanbaru, Bapak Ibu. Kata Rasul begitu, tidak ada tempat sejengkal pun melainkan Dajjal akan memasukinya. Ustaz, lalu apa yang terjadi dengan tanah suci Mekah? Dia Dajjal akan keluar dan akan datang ke Madinah. Ya. Namun ada 4 tempat kata Rasul yang Dajjal tidak akan bisa memasukinya. Tempat mana saja Ustaz? Ada 4 tempat yang Dajjal tidak akan memasukinya. Yang pertama, Masjidil Haram. Yang kedua, Masjid Nabawi. Yang ketiga, Masjid Al-Aqsa. Yang keempat, Masjid Tur di Sinai. Masjid Tur Sinai. Kenapa Ustaz Dajjal tidak bisa masuk? Karena fi kulli bab min bawabiha malakan bisihamima. Karena setiap pintu gerbangnya dijaga oleh 2 malaikat dengan panah mereka. Jadi kalau Dajjal datang, dipanah dia, mati dia. Takut Dajjal. Innahu sayatil Madinah. Dia akan datang ke Madinah, tapi dia takut. Kenapa? Dia melihat malaikat besar dengan panahnya. Maka Dajjal takut. Fayamkusu kharijal Madinah. Maka Dajjal akan tinggal di luar Madinah. Fi makanin mulhid atau fi jabalin mulhid, di bukit yang bergaram. Allahu Akbar. Bapak Ibu, kita lihat tanda-tanda kiamat, kemunculan Dajjal di Madinah. Dajjal sudah berada di Saudi Arabia. Dajjal sudah mulai mendekat ke Madinah. Namun dia tidak bisa memasuki Madinah. Kenapa? Karena dia ada malaikat yang menjaganya di setiap pintunya. Nah, fayamkusu kharijal Madinah, Bapak Ibu. Inilah bukit yang dikatakan Rasul bukit bergaram. Satu-satunya tempat yang bergaram bukit adalah ini. Allahu Akbar. Di mana ini? Bapak Ibu, nanti kalau ada yang umrah, kalau ada City Tour Madinah, Bapak Ibu berkunjung ke Masjid Qiblatain. Nah, sebelum pulang, Bapak Ibu katakan pada tour guide, tour leadernya, Pak, tolong kita bawa ke Bukit Jabal Habsi. Itu bukit itu. Itulah Bukit Dajjal. Orang-orang sekitar menyebut bukit ini Jabal Habsi, Bukit Dajjal. Itulah bukit yang Rasulullah katakan Dajjal akan datang. Ya sa'adul jabal, Dajjal akan naik ke gunung, ke bukit mulhid yang bergaram. Ini satu-satunya bukit bergaram di Madinah ini. Ya. Summa yatawajjah ila jihatil Madinah, kemudian dia mengarah ke arah Masjid Nabawi wa yaqulun hara'aitum darikal masjid. Apa kalian melihat masjid itu? Itu adalah masjidnya Ahmad. Masjid Nabawi akan terlihat seperti istana putih di mata Dajjal. Kita lihat sama-sama bagaimana Masjid Nabawi hari ini. Apabila Madinah sudah punya 7 pintu gerbang, dan apabila Masjid Nabawi terlihat seperti istana putih, maka itu pertanda Dajjal akan muncul. Telah dekat kemunculannya. Ini faktanya, Bapak Ibu. Akan bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam di mana? Di Masjid Umawi. Ini masjidnya, Bapak Ibu. Ini adalah masjid di mana Dajjal akan bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam. Pada saat itu qomat sudah dikumandangkan. Wa qad uqimatis shalah, dan qomat sudah kubuh untuk sudah dikumandangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa imamukum minkum, dan imamnya dari kalangan kalian. Bapak Ibu, disinilah nanti berkumpul 3 pasukan besar terbaik di dunia. Pasukan Imam Mahdi. Yang pertama dari bumi Syam, Palestina, Suriah. Yang kedua dari Khurasan, dan yang ketiga dari bumi Lancang Kuning. Amin. Ini Bapak Ibu rahmatullahi wabarakatuh. Masjid ini berada di Gutoh, timur Damaskus di sini.
Masjid inilah yang menjadi tempat pertemuan Nabi Isa. Ketika imam meluruskan salat kalian, fanazal Isa bin Maryam ala janahin malaikat, maka turunlah Isa bin Maryam memegang sayap dua malaikat indal manaratil bayda, di sisi menara putih. Sebelah sini ada menara putih ini. Nah, ini menara putihnya. Disinilah nanti Nabi Isa AS akan turun. Allahu Akbar. Ya Nabi Allah, salli lana, amin Nabi salah. Sini imami kami salat, wahai Nabi Allah. Silakan. Imam Mahdi mundur. Tapi Nabi Isa menolak untuk menjadi imam. Imam Mahdinya ditarik dan didorong. Taqaddam hadi, oke maslak, ente ke depan. Qomat ini untuk ente, bukan untuk saya. Tukratul hadil ummah. Ini adalah kemuliaan bagi umatnya. Bayangkan Nabi Isa salat di belakang Imam Mahdi. Selesai salat subuh, akan tetap Nabi Isa AS buka pintu masjid ini. Ketika pintu masjid ini dibuka, tampaklah Dajjal dengan 70.000 pasukannya Yahudi Isfahan. Melihat itu, apa yang terjadi? Rasulullah sampaikan, harum. Bayangkan Nabi Isa 2000 tahun hitungan kita berada di sisi Allah. Paru-parunya penuh dengan aura, dengan udara di sisi Allah. Maka apa kata Rasulullah SAW? Harumnya napas Nabi Isa akan tercium sejauh mata memandang. Dan jika orang kafir menciumnya, mereka akan mati. Begitu terbuka pintu ini, aroma napas Nabi Isa menghantam pasukan Dajjal dan Dajjal, maka mati tuh yang di depan. Plak, 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 plak. Yang di belakang mereka sesek, lari mereka tunggang langgang, dikejar sama pasukan kaum muslimin. Hatta walau yahtabi mara syajar wa hajar taqulu syajar wa hajar, sampai mereka bersembunyi di balik batu dan pohon. Batu dan pohon akan berkata, "Hai muslim, hai mukmin, sini. Di belakangku ada Yahudi, kecuali pohon Gorkot." Baik Bapak Ibu, waktu kita tidak memungkinkan untuk saya lanjutkan. Terakhir Bapak Ibu, ini setiap kali saya keluar dari Masjidil Aqsa, dari Yerusalem, ketika saya keluar, kami meninggalkan Al-Quds, Masjidil Aqsa, kita menuju ke Jordan biasanya. Kami suka melewati Yerusalem Timur, jalan Yerusalem Timur. Karena mereka tahu kebiadaban dan kejahatan mereka akan dihukum dunia, dikutuk dunia. Maka mereka bangun rumah di setelnya itu di puncak bukit. Kemudian mereka tanam batu-batu besar, pohon-pohon besar agar umat Islam Palestina tidak masuk. Nah, ini pohon Gorkot. Di pinggir jalan mereka tanam pohon Gorkot. Jadi sepanjang Yerusalem Timur itu pohon Gorkot. Ya, saya pernah petik, kemudian saya bawa ke Indonesia. Begitu sampai di Indonesia kering rontok, Bapak Ibu. Qadarullah, Allah tidak mau pohon itu diabadikan oleh saya. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini adalah tanda-tanda 10 tanda kiamat besar yang akan terjadi. Ya, apakah harus kita persiapkan? Apa kata Rasulullah? Segeralah beramal soleh. Dekatkan diri kepada Allah, manfaatkan waktu sebaik mungkin. Ketika ada sesuatu di tangan kalian, bisa kalian gunakan untuk berderma di jalan Allah, dermakanlah. Karena demi Allah tidaklah akan merugi seseorang kecuali dengan hartanya itu dia dermakan di jalan Allah. Ini adalah satu amaliyah yang Rasul sebutkan ketika Rasulullah menyatakan tentang tanda-tanda hari kiamat. Bapak Ibu rahimahullah subhanahu wa taala, itu dulu barangkali sementara apa yang kita lakukan ya. Saya belum membahas tentang tanda-tanda yang menghubungkan tanda kecil dan tanda besar. Apa yang menghubungkan tanda kecil dan tanda besar? Munculnya Imam Mahdi. Kemarin tadi malam ya, tadi malam kita bahas Imam Mahdi di Masjid Al-Kausar ya. Kita bahas tentang Imam Mahdi. Bapak Ibu, Imam Mahdi sudah ada dan kita tinggal menunggu saja meninggalnya Raja Arab Saudi. Apabila Raja Saudi meninggal dunia, 3 anak kata Rasul, 3 anaknya akan berperang. Sekarang ada 3 anak ya. Ada Muhammad bin Salman, Al-Walid bin Talal, Khalid bin Farhan. 3 orang ini saling berebut kekuasaan sekarang. Ya, saling menjatuhkan. Nah, nanti 3 ini akan berebut kekuasaan setelah wafatnya Raja Salman. Ya, tapi mereka tidak berhasil menjadi raja kata Rasul. La yasiru wahidan ila wahidin minhum. Ya, kemudian muncullah para pembawa pasukan panji hitam dari wilayah timur, itu Khurasan, sekarang sudah siap untuk menyelamatkan Palestina. Istri saya 2 bulan yang lalu mengatakan, "Bi, lihat," sampai berkata, "Wahai negara-negara yang menjadi pintu gerbangnya Masjidil Aqsa, bukakan pintu gerbang kalian, izinkan kami pasukan Khurasan membebaskan Palestina dan Masjidil Aqsa." Allahu Akbar. Bapak Ibu, saya sedang menunggu berita ini. Jika berita ini sampai kepada kita dan betul-betul terjadi, pasukan Khurasan ini keluar, inilah pasukan yang akan menjadi pendamping dan pelindung Imam Mahdi. Sekali lagi, apabila pasukan dari Khurasan keluar membawa panji hitam, ini isyarat Imam Mahdi sudah bersama kita. Allahu Akbar.
Itu Bapak Ibu yang bisa sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, Rasulullah menasihatkan kepada kita, manfaatkan waktu dengan baik, perbanyak sedekah, perbanyak istighfar, dekatkan kalian kepada Allah Azza wa Jalla, perbanyak tobat dan jauhi maksiat. Siapa yang istiqomah dengan nasihatku ini, dia akan selamat dari fitnah akhir zaman. Alhamdulillah. Insya Allah. Bapak Ibu yang dapat tolong, barangkali itu dulu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Yang benar dari Allah, yang salah dari tempat saya pribadi, saya beristighfar.